Shalom teman-teman semuanya. Kali ini aku Renaldi Panjaitan bersama dengan satu orang teman kita. Saya akan melakukan wawancara tentang pernikahan menurut pandangan dari satu teman kita ini dan juga beberapa pandangan dari secara iman kita di Kristen. Nah, mungkin aku mau tanya dulu ke kakak sendiri, mungkin bisa perkenalkan diri mungkin dari nama atau usia, prodi, dan juga seberapa lama sih pacarannya? Oke, sebelumnya perkenalkan, nama aku Arif Christian Bultom, usianya 20 tahun dari prodi D3 Sistem Informasi angkatan 2024. Untuk pacaran sendiri saya sudah berpacaran selama 1 tahun dan itu di dalam masa perkuliahan ini sih. Oh, berarti selama 1 tahun itu langgeng-langgeng aja ya berarti ya? Apa? Ada kayak selama 1 tahun itu ya aman-aman aja gitu Pak? Enggak aman-aman Enggak, aja, ya. tapi puji Tuhan diamankan. Makanya bisa bertahan sampai sekarang. Nah terus aku mau nanya nih, kira-kira apa sih yang membuat memutuskan untuk berpacaran gitu kan? Tadi sama udah pacarnya lama ya, udah setahun gitu. Oke, dari saya sendiri tujuan pacaran itu sendiri adalah untuk mengenal karakter seseorang, itu belajar memahami pasangan, dan yang paling pentingnya adalah melihat kecocokan untuk kedepannya. Jadi tujuan yang paling simpel itu adalah melihat apakah kita cocok atau enggaknya sama pasangan kita ya. Oke. Terus aku juga mau nanya nih, kayak mungkin apa sih kira-kira tujuan untuk kakak sendiri berpacaran gitu, tapi mungkin sekarang aku mau bahas kayak pacaran secara generalnya dulu aja gitu. Kira-kira seperti apa menurut pandangan kakak sendiri? Bicara secara general. Iya. Umumnya itu gimana sih, kayak pendapat kakak tentang pacaran itu seperti apa gitu? Oke. Pacaran sendiri itu secara general ya pasti untuk mengenal pasangan sih, mengenal seseorang yang bakal kita jadiin pasangan hidup kita untuk selamanya. Tapi ada beberapa orang yang ingin jadi pelampiasan doang, jadi main-main doang. Tapi kalau dari saya pribadi itu adalah sesuatu yang sangat sakral dan mungkin bisa jadi penentu dalam hidup kita ke depannya kalau secara generalnya itu sih. Oke. Nah, terus kan tadi secara general ya kan. Nah, kira-kira ada nggak arah yang jelas untuk kedepannya, misalkan kayak untuk Bang Ariel sendiri nih, kan tadi katanya untuk apa ya, untuk berteman gitu ya, kayak terus ada nggak kayak misalkan rencana untuk menikah atau kayak cuma sekedar kenal aja sih sebenarnya? Kalau dari saya pribadi ada, saya menjalani hubungan itu bukan untuk main-main, tapi semoga rencana Tuhan itu sesuai sama yang saya rancangkan, dan saya juga memang punya tujuan yang serius untuk kedepannya. Berarti tergantung dari pilihannya Tuhan gimana, saya cuma ngikutin arus ya, kayak intinya tetap dikasih petunjuk sama Tuhan. Yes. Oke. Nah, ini kan kakak sebagai orang Kristen nih. Menurut kakak ini kayak pacaran secara Kristen sama pacaran secara duniawi itu ada nggak kira-kira bedanya gitu? Secara Kristen ya, Secara bedanya. Dari aku sih pribadi, yang kita tahu pacaran Kristen itu mengutamakan Tuhan ya, mengutamakan Tuhan, selalu menjaga diri, juga membawa pasangan itu ke arah yang lebih baik. Dan secara duniawi banyak yang sekarang pacaran itu sebagai, ya itu tadi aku bilang, pelampiasan, terus untuk mengikuti perasaan atau kesenangannya semata doang. Jadi ada perbedaan tetap di balik pacaran Kristen dan general secara duniawi. Jadi kalau dibandingin ya aku harap ya orang mengikuti secara berpacaran secara Kristen sih, biar hidupnya lebih terarah. Iya, benar juga sih. Nah, terus di dalam pengalaman abang sendiri ya, abang udah netapin kayak batasan gitu nggak yang udah pernah dilakukan selama pacaran? Terus penting nggak kira-kira batasan yang di dalam pacarannya itu gitu kira-kira? Tentu sih aku ada buat batasan dalam pacaran aku, karena menurut aku itu sangat penting. Yang pertama itu supaya hubungan kita tetap sehat. Oh iya benar.
pertama juga tetap sehat, saling menghargai, dan juga tidak melewati hal-hal yang seharusnya dijaga oleh pasangan itu, pihak orang yang berpacaran. Kalau menurut kakak ini ada nggak contohnya batasan yang udah pernah dilakukan gitu sama pasangan kakak? Dari aku sendiri, pertama aku kayak batasin diri aku buat jam malam sih, kayak kalau bisa dia di atas jam 10 malam itu ya keluarnya jangan sendirian. Atau batasan dalam pergaulan juga aku tetap terapin ke dia, kayak jangan terlalu friendly. Dalam konteks friendly-nya itu ya adalah kan kayak orang yang foto bareng, gandeng bareng itu, ya aku minta dihindari lah. Iya. Terus batasan dalam hal fisik juga. Oke. Nah, kan kalau di materi kelas agama kemarin yang udah aku ikutin ya, nah itu kan ada pembahasan kayak perpacaran itu harus sehat gitu, terus juga saling membangun, saling menjaga kekudusan. Nah, terus sama juga ada punya tujuan yang jelas. Nah, kira-kira hubungan yang sehat menurut Bang Ariel ini apa kira-kira? Yang sehat? Hubungan saya itu pastinya adalah saling mendukung. Iya sih benar. Komunikasinya baik, saling menghargai juga, terus tidak dalam hubungan yang toksik, dan sama-sama bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi tidak mengutamakan ego dalam hubungan. Itu sih kalau ada. Oke, benar. Ya, kita harus menghindari ego itu ya. Nah, mungkin terakhir nih, kalau dilihat ya kan zaman sekarang ini ya, kayak gaya pacaran sekarang kan banyak yang cuman icip-icip gitu kan, kayak cuman icip-icip lah ya. Itu yang harus kita hindari ya. Nah, menurut kamu, menurut Bang Ariel ini ya, banyak yang serius nggak sih buat bangun masa depan gitu, atau kayak cuman cari kenyamanan aja gitu? Kalau pendapat aku tentang gaya pacaran zaman sekarang itu, ya memang ada beberapa orang yang pacaran untuk membangun masa depannya, yaitu kayak misalnya dia serius, jadi dia kalau netapin ini bakal jadi pasanganku, dia memang bakal jadi pasangan dia. Ada orang seperti itu. Tapi ada juga yang cuma mencari kenyamanan atau sekedar coba-coba yang kayak Ray bilang tadi. Jadi semua itu tergantung cara pandang, mindset, dan juga tujuan orang itu masing-masing. Jadi mau dibilang serius pasti ada, tapi di sisi lain ada juga yang pengen main-main, cari kenikmatan doang, dan kita tidak bisa mengingkari itu sih. Jadi memang itu udah jadi hakikatnya hal manusia. Karena ya emang dasarnya manusia itu punya kehendak bebas ya untuk bisa memilih untuk mau pacaran gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian ya Bang Ariel. Oke, mungkin cukup sekian teman-teman wawancara dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dari wawancara kali ini. Semoga memberkati teman-teman semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Ray. Oke.